Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, serta kita semua selalu diberi kesehatan. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan materi tentang kebebasan beragama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erna Sari dengan NPM 20508616 dan teman saya Dini Anggreta Piola dengan NPM 20508604 dan teman saya Feby Jevani Christine dengan NPM 20508622 dan teman saya Herkula Natia dengan NPM 20508648 dan teman saya Jessica Feni Alfiana dengan NPM 20508658. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kebebasan beragama. Pengertian kebebasan agama dalam pengertian yang paling sederhana dan klasik, kebebasan diartikan dengan tidak adanya larangan. Kebebasan secara umum berarti kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pengertian kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi ataupun umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. B. Dasar kebebasan beragama. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selanjutnya, dalam Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia, serta pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. C. Tanggung jawab kebebasan beragama. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. 2. Hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan mengandalkan tanggung jawab.
Tanpa tanggung jawab, kebebasan menjadi lepas kendali, di mana kebebasan dilahirkan dan tanggung jawab dituntut. Kebebasan membuat orang bertanggung jawab terhadap tindakan sejauh tindakan itu dikehendaki, bahwa walaupun kesalahan dan tanggung jawab dari suatu tindakan dapat berkurang atau kadang-kadang karena ketidaktahuan, kelalaian, paksaan dengan kekerasan, ketakutan, kelekatan yang tidak teratur, atau kebiasaan. Perkenalkan, nama saya Jessica Feni Alfiana dengan nomor NPM 20508658. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dokumen tentang kebebasan beragama. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek, dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak kepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM juga mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun, dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Isu kebebasan beragama dalam dokumen HAM tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa yang disingkat dengan DUHAM. Bahkan ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France pada tahun 1789, Bill of Rights of USA pada tahun 1791, dan International Bill of Rights pada tahun 1966. Pasal 22 HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, kelompok kami mempunyai sedikit pesan bahwa kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan yang ada di antara kita masing-masing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata. Kami ucapkan terima kasih.